Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al-Faruq dalam channel belajar Dimas Al-Faruq Dimas Pecinta Online. Eh, Kali ini saya coba jawab pertanyaan dari teman kita, salah satu teman kita, salah satu subscriber mungkin Dimas Al-Faruq ya, tentang masa aktif di Micmon gitu ya. Jadi pertanyaannya seperti ini dari akun Hasrul Hazen 4387 ya. Bikin voucher bulanan Micmon. Hari pertama pelanggannya login selama 13 jam, kedua 5 jam, 3 6 jam, ke hari keempat tidak login. Jadi totalnya 24 jam. Ya, pada aplikasi Micmon versi 3 total uptime-nya mencapai waktu 1 hari. Padahal di dunia nyata dia menggunakan voucher selama 4 hari. Yang sebenarnya masa aktif yang mana? Apakah total waktu dia menggunakan voucher baru 1 hari pada Micmon user list atau 4 hari di hari pertama menggunakan voucher? Ya, jadi ada pelanggan yang login, dia pakai bulanan gitu ya, loginnya hari pertama 13 jam, kedua 5 jam, 6 jam, dan hari keempat dia nggak login gitu. Tapi di user list Micmon itu uptime-nya cuma 1 hari gitu, padahal kenyataannya dia sudah pakai selama 4 hari. Oke, saya bantu jawab sebisa saya ya. Oke ya. Jadi seperti ini teman-teman, di Micmon ada untuk membatasi waktu ya. Di Micmon itu ada dua ya, ada di bagian user profile seperti ini, saya contohkan, anggap yang 3D lah, 3 hari ya. Ada yang namanya validity gitu ya. Jadi ada yang namanya validity. Kayaknya Hasrul Hazen ini pakai Micmon yang bahasa Inggris karena dia sebutnya uptime. Jadi saya ubah Micmon jadi validity, ini bukan server saya sebenarnya. Validity-nya untuk voucher 3 hari, saya biasanya menyertakan validity itu 3 hari 5 menit. Jadi saya tulis 3D 5M gitu ya, 3D 5M. Biasanya teman-teman yang lain itu menyertakan 3D seperti itu. Tapi kalau saya validity, masa berlaku gitu ya. Jadi ada uptime, limit uptime, batas waktu, atau validity gitu. Validity itu masa berlaku. Sudah lama saya bikin videonya tentang limit uptime dan validity. Jadi validity itu tempatnya di user profile. Ya, ada validity, misalkan kita buat voucher 3D, validity-nya diisi 3D. Atau kalau saya biasanya saya lebihkan 5 menit, jadi 3D 5M. Kenapa? Karena biar masa aktif dan masa berlaku itu tidak sama. Dulu memang Micmon versi-versi awal tuh saya lihat memang direkomendasikan validity itu lebih lama daripada limit uptime. Begitu teman-teman. Tapi teman-teman boleh juga bikin validity-nya 3D misalkan seperti itu. Saya sudah kadung biasa soalnya. Oke. Misalkan bikin validity 3D gitu. Lalu limit yang kedua ada pada saat kita menggenerate voucher. Itu yang namanya time limit atau yang disebut limit uptime. Kalau di Mikrotik itu limit uptime. Ya, kalau bahasa Indonesianya itu adalah batas waktu. Nah, ini ada keterangannya. Ya, ini Micmon sekarang masih ada ternyata. Add user with time limit. Ya, time limit itu paling tidak lebih kecil dari validity gitu. Ini rekomendasinya Micmon. Kenapa harus lebih kecil? Gak sama, takut ada bentrok script nanti, bentrok schedule atau entah apa. Yang jelas saya ini pegang baik-baik. Tapi teman-teman yang pakai validity sama dengan time limit tuh rata-rata gak ada masalah sih sebenarnya. Kalau saya memang lebih dilamakan validity, misalkan 30D untuk voucher 30 hari gitu ya. Validity-nya saya bikin 30D 5M. Jadi 30 hari 5 menit gitu aja, asal lebih kan, asal lebih. Ya, asal validity-nya lebih lama dari time limit gitu. Oke, kembali ke time limit. Pada saat kita membuat voucher 30 hari misalkan. Di sini biasanya kita isi time limitnya 30D. Seperti itu kan biasanya. Terus profilnya pilih yang
30 hari lah atau berapa gitu ya. Itu. Ya. Pada saat pertama user login, ya seperti kasus ini, ya kasus yang Hasrul Hazen ini, pada saat pertama dia login, hari pertama 13 jam misalkan, lalu dia logout, maka yang dihitung di bagian user list itu, yang uptime itu adalah yang time limit, ya. Jadi time limitnya yang dihitung. Time limit itu ibarat kalau misalkan gini, orang pesen, lagi-lagi contohnya sama dengan video saya yang dulu. Orang pesan minum di sebuah warung, pesan kopi misalkan 1 gelas. Terus setiap orang yang pesan kopi 1 gelas di warung itu boleh nongkrong di situ sampai 1 hari. Ini logikanya begitu. Gampangnya lah, boleh nongkrong di situ selama 1 hari. Ya, dengan kopi 1 gelas, orang boleh duduk di warung itu selama 1 hari. Katakanlah seperti itu. Ya. Jadi 1 hari itu adalah validity, masa berlaku. Terus kopi 1 gelas itu adalah time limit. Anggaplah seperti itu. Meskipun kopi 1 gelas itu lebih tepatnya adalah kuota sebenarnya. Ya. Jadi orang nongkrong di situ selama 1 hari itu boleh, selama kopinya masih ada, kan gitu. Atau orang langsung sekalian minum kopi itu selama 30 menit sambil rokokan sambil apa, 30 menit habis, lalu dia keluar. Kalau kopinya sudah habis, maka dia akan keluar gitu maksudnya. Jadi meskipun tidak nyampe 1 hari gitu ya, kalau kopinya sudah habis ya silahkan keluar, kan gitu. Tapi kalau mau dilama-lamain, diminum per tetes misalkan sampai batas waktu 1 hari, itu boleh, gak apa-apa. Karena time limitnya adalah sesuai dengan isi kopi, dan masa berlakunya atau validity-nya adalah 1 hari. Itu. Kembali ke kasus ini, hari pertama login 13 jam. Ini time limit yang diambil. Ya. Hari kedua 5 jam. Ini akan diakumulasi memang di time limit. Jadi hari pertama 13, hari kedua 5 jam jadi 18, hari ketiga 6 jam jadi 24 jam. Jadi 1 hari hitungannya. Dia sudah memakai jatah waktu 1 hari. Bener memang, gak ada yang salah. Hari keempat dia nggak pernah login. Ya. Sedangkan yang dimaksud ini, kenapa kok cuma batas waktunya 1 hari, bukan 4 hari, padahal di dunia nyata dia sudah 4 hari. Nah, pada saat pertama dia login hari pertama, lalu logout, maka itu akan Mikrotik akan membuat script yang dari validity, yang dari di user profile, selama 30 hari sejak pertama dia login. Seperti ini contohnya di user list ya. Seperti ini saya contohnya. Ini anggaplah yang 3D, karena yang bulanan di Mikrotik ini tidak di limit waktu, jadi terus-terusan. Jadi bukan voucheran nih, memang bulanan. Ya, saya contohkan yang 3D di sini. Nah, ini 3 hari ya, 3 hari. Dia ini kerjanya validity. Ya. Yang di komen, bagian komen ini. Jadi voucher ini, voucher 1469943 ini, dia akan dikeluarkan dan vouchernya dihapus dari Mikrotik pada 25 April 2023 jam 21:04. Itu ya. Ini besok berarti. Besok 25 April. Padahal dia uptime-nya baru 15 jam. Gitu ya. Jadi dia loginnya sekitar kalau 3 hari tanggal 22 berarti. Jadi loginnya dia tanggal 22, 23, 24, 25 habis. Padahal dari tanggal 22 itu ke sekarang itu sudah 2 hari. Harusnya. Ya. Harusnya 2 hari. Kenapa? Karena dia sudah login selama 2 hari. Nah, loh, kenapa kok di sini uptime-nya cuma 15 jam? Nah, karena dia nggak login terus-terusan selama 24 jam. Seperti kasus ini. Hari pertama dia cuma login 13 jam. Ini sudah dicatat, berarti uptime-nya 13 jam dia pakai. Terus 5 jam. Jadi nanti setelah logout lagi dihitung lagi 18 jam jadinya. Nanti hari ketiga 6 jam. Jadi 24 jam. Dia makan uptime-nya 24 jam, gitu ya. Tapi masa berlaku vouchernya tetap 30 hari. Lihat di komennya, jangan lihat di uptime-nya. Uptime ini cuma
batas pemakaian waktu, gitu ya. Berapa jam dia login, gitu ya. Berapa jam dia login dan berapa kuota yang dihabiskan sejak dia login, itu biasanya dicatat di Mipmom. Seperti ini, dia login 15 jam, dia downloadnya sudah habis 922 MB, uploadnya habis 77 MB. Itu yang dicatat di Mipmom. Jadi berapa lama dia login dan berapa kuota yang dipakai, itu kerjaannya limit uptime atau time limit. Ya, itu yang dicatat juga di Mikrotik. Gitu ya. Gak apa-apa, gak masalah. Yang penting ya mungkin takutnya yang Hasul Hazen ini takutnya kok nanti lebih dari 30 hari mungkin seperti itu. Gak apa-apa. Asalkan diisi validity-nya, karena validity itu atau masa berlaku di user profile itu adalah batas masa berlaku vouchernya sejak pertama kali login. Misalkan sekarang login tanggal 24 April 2023, kalau bikin voucher 30 hari, maka 30 hari setelah hari ini, 3 hari lah katakanlah, tidak usah jauh-jauh 30 hari, bikin voucher atau login voucher sekarang tanggal 24 bulan 4 dengan voucher 3 hari misalkan. Jadi tanggal 25, 26, 27. Jadi tanggal 27 di jam yang sama sekarang vouchernya akan dihapus dan diputus dari Mikrotik. Itu kerjaannya user profile dalam babnya di bab validity atau masa berlaku. Jadi gampangnya gini, teman-teman gak usah isi uptime, limit uptime. Pada saat generate voucher, time limitnya gak usah diisi, asalkan validity-nya diisi, itu aja gampangnya. Dan pastikan kalau pakai Mipmom yang pakai Mipmom versi 3 gitu ya, tanda remove record-nya itu, voucher akan dihapusnya itu di sini ada tanda hijaunya. Jadi kalau seperti ini tidak akan terlimit. Jadi di server ini, kebetulan di server ini yang bulanan itu tidak ada batas waktu. Jadi dia bikin satu kode voucher, dia terus saja selama dia bayar, kode vouchernya tetap sama gitu. Misalkan pakai nama atau segala macam gitu ya. Khusus yang pakai voucher yang generate pakai Mipmom, pastikan kalau di sininya expired modenya remove record atau remove, di sininya ini hijau. Jadi tanda hijau ini gampangnya seperti itu yang akan menghapus voucher sesuai dengan tanggal yang ada di komentar. Nah, seperti ini. Ini 26 April akan dihapus jam 20.39. Nah, ini 25 April besok nih gak ada voucher yang dihapus hari ini, gak ada ternyata. Jadi besok ada voucher yang dihapus 2 gitu, yang beli 3 harian gitu, yang beli 10.000 3 hari. Ya, intinya seperti itu. Loh, kenapa kok kalau ada validity kenapa masih dipakai limit uptime? Ya, itu fiturnya yang ada di Mikrotik memang. Maksudnya kalau kita bikin profil, bikin voucher sesuai dengan batas waktu, validity dan batas waktu itu dibedakan. Misalkan gini, kita bikin voucher masa aktif limit uptime-nya 1 hari atau time limitnya 1 hari, tapi voucher itu bisa dipakai selama 1 bulan gitu. Jadi kalau dia pakai jos terus-terusan 1 hari, maka gak nyampe 1 bulan sudah dihapus dari Mikrotik karena dia pakai terus menerus gitu selama 1 hari, gak pernah logout. Atau dia misalkan pakai per hari 1 jam gitu ya, tim limitnya adalah 24 jam, per hari dia cuma pakai 1 jam, jadi voucher itu akan habis dalam 24 hari gitu. Atau per hari dia cuma pakai 30 menit gitu. Kalau 30 kali 30 menit kali 30 kan gak nyampe, cuma sekitar 15 hari nanti. Berapa ya? Ya hitunglah. Ya, intinya time limit itu adalah lamanya dia aktif di jaringan kita, sedangkan validity yang ada di user profile itu hitungan batas waktu berapa hari voucher itu akan dihapus dari Mikrotik. Intinya seperti itu. Jadi kita misalkan bikin voucher 3 hari, ya dalam sejak pertama kali login 3 hari sesudah itu vouchernya akan dihapus dari Mikrotik. Kalau di sininya expirednya remove record atau remove gitulah. Jadi gak usah dipusingin masalah di sini uptime-nya cuma 1D, gak apa-apa emang 1D. Jadi dia
dia juga seharian full login ke Mikrotik, entah dia keluar atau HP-nya terputus, HP-nya dicas segala macam, gitu aja. Intinya di bagian komen ini tanggalnya, tanggal tujuannya ya. Sekarang kan 24, ini besok 25 ini akan dihapus. Tanggal tujuannya itu pas atau cocok sejak pertama dia kali login. Berarti ini tanggal 22 dia login sekitar jam 18.49. Berarti tanggal 25 dia akan diputus dari Mikrotik sesuai dengan limit uptime-nya selama 3 hari di user profile. Ya gitu, memang ya gitulah. Kira-kira seperti itu penjelasan saya, semoga bisa dipahami. Jika teman-teman lain punya pertanyaan tentang ya limit uptime, validity, ya monggo silahkan. Selama saya bisa, insya Allah saya jawab. Kalau sekiranya saya jawab dengan tulisan tidak memungkinkan seperti yang pertanyaan ini, maka insya Allah kalau ada waktu saya bikinkan video. Itu aja teman-teman, saya Dimas Al-Faruq, mohon maaf jika terlalu panjang. Ya saya bikin panjang dengan harapan agar paham gitu ya, agar paham. Nanti kalau sudah paham gampang loh, memahami yang lain tuh gampang. Tuh, karena saya awalnya juga belajar kayak kalian, bukan gak ada gurunya. Guru saya juga YouTube dulu. Tapi dengan seiring dengan pengalaman ya, ya sedikit-sedikit mulai memahami lah. Oke, itu aja. Terima kasih. Saya Dimas Al-Faruq, tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.